Halo guys, kembali lagi sama gue dan Hermawan. Jadi sekarang ini gue ingin jawab pertanyaan-pertanyaan kalian untuk Q&A part 1 ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang udah gue pilih dan langsung aja sekarang gue pengen masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaan pertama yang akan gue jawab dari Instagram gue yang pertama adalah @shaun.motor. Permisi, mau nanya kok, terinspirasi dari mana modifikasi Satria punya dan pilih motor baru atau bekas? Itu udah kayak 2 pertanyaan sih sebenarnya. Well, inspirasi gue pertama dari website. Gue banyak melihat dari luar negeri, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand juga. Jadi itu beberapa dari inspirasi yang udah gue dapet, gue kumpulin dan gue pilih mana yang bakal mau gue pasang di motor gue. Dan itulah jadinya seperti itu. Dan kalau misalnya pilih motor baru atau bekas, ya gue lebih pilih baru. Terus pertanyaan kedua adalah dari Ari Sinister 99. Bang, ada rencana jual motornya nggak? Ganti ke Moge. Jual motor, gue nggak ada rencana sama sekali untuk jual Satria Fu gue. Gue udah sayang banget sama motor gue. Dan kalau ganti ke Moge, kemungkinan untuk nambah lagi ada untuk ganti ke Moge. Nah, pertanyaan ketiga dari Itachi Ulia. Dari awal modifikasi hingga sekarang, biaya yang sudah dikeluarkan sudah mencapai berapa, Bang? Terus aksesoris manakah yang paling mahal? Ya, itu kayak 2 pertanyaan juga. Well, biaya yang udah dikeluarin, kalau misalnya yang nempel di motor kurang lebih ada 30 juta sepertinya ya. Itu estimasi. Dan juga kalau aksesoris paling mahal, itu adalah knalpot Akrapovic gue yang racing line punya Yamaha R6. Dan pertanyaan keempat yaitu dari @Irfan Fernanda. Kenapa lebih memilih Satria Fu Barong dan gak ganti ke facelift atau injeksi? Apa ada kesan-kesan tertentu dengan Satrianya? Kayak 3 pertanyaan. Well, it's okay. Karena waktu pertama kali keluar tahun 2009 itu gue ngeliat palanya lebih gede dan gue lebih demen gitu. Yang pala kecil gue gak demen. Dan juga dia ada visornya, lampunya mirip GSX yang 600 tahun 2008 ke atas. Jadi gue demen banget sama Barong itu. Nah, kalau ganti facelift atau injeksi enggak, karena gue udah sayang banget sama motor gue. Jadi gue nggak akan ganti Satria Fu lagi. Atau kalau mungkin nambah kalau dikasih. Tentunya gue banyak banget kesan-kesan tertentu dari awal beli sampai sekarang. Modifikasi, jalan-jalan, proses gue beli partsnya juga. Waktu itu ke Thailand, Malaysia, di sini juga, well, itu benar-benar jadi kesan gue. Dan atas request Bro Irfan Fernanda, gue pengen ucapin halo buat Suzuki Satria Fu Lovers chapter Banda Aceh. Halo bro semuanya. Ya, masuk ke pertanyaan nomor 5 @jaxa. Bang, ada rencana modif Neville-nya lagi nggak? Jangan punya terus, biar ada inspirasi modif. Maklum, saya user Neville. Gak apa-apa bro, gue maklumin. Kalau rencana modif sih, itu motor adik gue nggak pernah ada rencana buat modif motor dia. Ya kalau misalnya ada parts lain yang bisa gue beli buat dia universal, ya nanti bakal gue kasih lagi gitu. Well, kalau rencana gue nggak ada karena itu motor adik gue. Dan lanjut masuk ke pertanyaan nomor 6 @MREFKYCFZL. Aduh, itu ngomongnya nggak tahu gimana. Nah, kenapa tetap bertahan sama Satria Fu, nggak ganti ke motor yang cc lebih gede? Pertama, karena gue udah sayang banget sama motor Satria Fu gue, dan itu pilihan gue pertama untuk beli motor. Jadi gue udah sayang banget. Dan kemungkinan ganti nggak ada, dan mungkin nambah. Jadi nggak ganti motor tapi nambah. Ya, mudah-mudahan aja ganti motor yang lebih nambah motor yang lebih gede. Jadi kemungkinan buat ganti motor nggak ada, tapi nambah ada. Ya, well, mudah-mudahan nanti diberikan buat nambah motor gitu. Nah, lanjut pertanyaan nomor 7. Jodit L. Bang, kalau minggu suka Sunmori kemana? Gua kalau Sunmori tuh jarang sih sebenarnya, karena minggu biasanya gue berhalangan, selalu ada acara pada hari Minggu. Dan gue kalau Sunmori tuh keseringan ke Panahan, ke Bubur Paun juga. Jadi mainnya ke situ-situ aja. Dan paling dekat sih Kelapa Gading. Lanjut ke pertanyaan nomor 8, Fernanda.10.
Bang, gue mau tanya, ada kepingin jual Satria Fu dan ganti motor lain, modifan apa lagi ya lo mau pasang Satria? Well, itu pertanyaannya udah hampir kejawab ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Gue nggak ada kepengen buat jual motor dan ganti motor, kagak. Kemungkinan nambah iya. Modifan apa lagi mau gue pasang? Pengennya sih ganti pelek lebar doang sih, biar kelihatan lebih keker. Cuma untuk GSX kemarin gue buat video nggak bisa, mungkin ada cara lain nanti. Oke, dan lanjut masuk ke pertanyaan nomor 9, Ravan Syahgatan. Kalau mau nambah motornya apa ya bang? Well, ini gue sih maunya nambah motor 4 silinder yang 600 cc ke atas, ZX 636 atau CBR 600, atau kalau bisa diperbolehkan punya yang CBR 1000 atau enggak ZX 10, itu yang untuk 1000 cc, atau BMW S 1000 RR, itu yang paling gue pengen banget. Nah, lanjut masuk ke pertanyaan nomor 10, Reynald Mikael, naik motor dari kapan bang? Well, gue sebenarnya naik motor dari umur TK. Gue udah diboncengin sama bokap gue, jadi gue kira-kira kalau naik motor dari TK. Tapi kalau misalnya lu menanyakan maksudnya gue sendiri pribadi belajar motor untuk naik motor, itu gue dari kelas 6 SD dan mahirnya itu kira-kira 2 SMP. Nah, itu sama teman-teman gue suka kebut-kebutan di komplek. Ya gitulah, namanya juga masih anak muda zaman dulu, nggak ada HP segala macam, kita cuma bisa kebut-kebutan dan have fun di luar rumah. Nah, dan lanjut gue pengen masuk ke pertanyaan nomor 11, Meramadanas. Bang, motor lo udah keren, helm lo udah keren, nggak ada niatan ngetes motor di sirkuit atau ngevlog di sirkuit? Pertama thank you, dan gue sebenarnya ada niatan buat ngetes motor dan ngevlog. Niatan sih ada, tapi gue mikir dengan kondisi motor gue yang ini full variasi dan mesinnya masih standar, gue putusin buat enggak, karena nanti mesinnya nggak kuat. Guanya aja sih yang nggak mau paksain, nanti perlu sering-sering ganti part segala macam, dan itu menurut gue lumayan boros. Pertanyaan nomor 12, Bang, kenapa nggak ganti motor aja bang daripada modif sampai 30 juta di Satria? Pertama, yang udah gue sering jawab sebelumnya, gue udah sayang sama motor gue, dan gue memang hobi untuk modifikasi juga. Jadi karena yang ada Satria ini belum punya moge, jadi Satrianya yang gue modif dengan modifikasi ini itu biar gue juga nggak bosen gitu. Well, overall gue puas banget dengan apa yang udah gue pasang seperti itu. Gue suka gitu, bukan artinya gue maksa. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 13, @wb33. Kenapa nggak jadi pembalap aja bang? Well, dulu gue udah pernah ngomong sama bokap buat jadi pembalap, udah diomongin segala macam. Sempat pengen masuk ke yang ke Suzuki, tapi setelah gue pertimbangan gue, kayaknya gue lebih tertarik buat masuk ke dunia bisnis aja, dan juga masuk ke dunia entertainment vlog ini gitu. Gak ada perihal hal lain yang membuat gue pembalap itu bukan sebuah pilihan yang terbaik gitu. Nah, oke, thank you. Lanjut masuk ke pertanyaan nomor 14, @Dennis Andrian 29. Pakai Satria Fu udah berapa lama bro? Gue udah pakai ini sejak tahun 2009, bulan Desember tanggal 31, berarti sampai bulan April ini gue udah pakai 7 tahun lebih, 7 tahun 4 bulan. Motor ini udah 7 tahun 4 bulan ya, 7 tahun 4 bulan. Pertanyaan nomor 15, @bubur kacang ijo. Well, bubur kacang ijo enak kok, gue doyan. Knalpot yang paling ngaruh sama power dan dream bike-nya. Dream bike sebelumnya gue udah bilang gue pengennya S1000, itu dream bike banget. Atau enggak ya ZX10, CBR 1000 lah, udah cukup buat moge. Dan knalpot yang paling ngaruh sama power adalah gue bilang DBS yang original. Karena baik lawan yang KW, jadi gue harus bilang original, yang original Thailand. Itu powernya mantep banget dan paling cocok buat mesin Satria Fu menurut gue sih. Dari suara, power, tarikan, akselerasi, torsi, semuanya gue pegang DBS. Jadi itu knalpot yang paling ngaruh sama power di motor gue. Lanjut ke pertanyaan nomor 16, @VikanFR. Inspirasi dari motovlog apa? Well, yang menjadi inspirasi gue untuk jadi motovlog adalah
gue ingin berbagi sesuatu dari apa yang gue tahu gitu. Jadi sebenarnya pertama-tamanya gue bukan berkeinginan untuk jadi motovlog, tapi sebenarnya kalian ini yang membuat gue menjadi motovlog. Jadi apa yang udah gue sharing, apa yang udah gue share video itu, dan kalian mensupport gue, dan itulah yang terutama menginspirasi gue untuk jadi motovlog. Jadi gue mau say thank you juga buat semuanya untuk supportnya. Dan lanjut masuk ke pertanyaan 17. Kila66, Bang, pendapat ortu lu mengenai motor sama helm lu gimana? Pendapat mereka ya, mereka udah tahu kalau misalnya itu adalah hobi gua, dan mereka ya cuma biasa bilang, buset beli lagi gini-gini, udah jual dulu yang lama gitu. Tapi ya gue selalu, ya gue jelasin alasannya kenapa gue kadang nyimpen barang, gue beli barang segala macam. Jadi mereka cuma terkadang bilangnya buset, tapi mereka juga setuju gitu. Dan mungkin menurut gue juga itu adalah sebuah hobi yang positif, karena itu mereka bisa dukung. Oke, jadi gue akan menjawab beberapa ekstra pertanyaan lagi. Langsung masuk ke pertanyaan pertama. @MarcelJasonFS, Bang, giveaway AGV dong ke gue. Ya yaudah, gue akan giveaway AGV gue ke lu, Bro Marcel, tapi syaratnya adalah lu kasih ninja lu ke gue. Nah, itu menurut gue adil. Dan lanjut masuk ke pertanyaan kedua. @JCOE, ini nanya 2 kali nih, tapi kayak maksa banget nih. Pertama, Gan jomblo ya? Terus yang kedua, Mas, kok pertanyaan saya nggak dijawab? Jomblo nggak, Mas? Waduh, kayaknya penasaran banget nih sama gue jomblo atau enggak. Jawabannya adalah yang ketiga, @DitchDiki, Bang, jadi udah move on belum? Apalagi nungguin? Well, jawabannya adalah gue belum move on, dan gue masih nungguin. Ya, gue belum move on dari Suzuki Satria Fu gue masih nungguin, dan gue masih mendoakan kalau gue bakal punya moge nanti suatu saat hari nanti. Hahaha. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 4. @NabilDinPR, Bang Arogan, kapan gonceng It's Freely-nya, Bang? Wah, kakak, lu nanya lu ya, begitu lu ya. Gak tau. Lanjut pertanyaan nomor 5. @Apricio Ruben, Bang, enakan sepeda Whimcycle atau Polygon? Oke, jadi itu dia guys, pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan udah gue jawab. Dan untuk yang belum kejawab, tenang aja, nanti gue akan adakan Q&A part 2. Jadi tunggu aja. Dan gue pengen bener-bener mau say thank you buat support kalian, udah support gue. Dan silakan kalian juga bisa follow Instagram gue untuk lihat post gue juga, dan juga stories yang biasanya gue suka mori atau enggak gitu. Di situ gue akan nunjukin. Dan itu dia, kalian juga bisa like video ini dan subscribe. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye bye.